Kita untuk Nusantara. Soundman, volumenya bisa diangkat lagi seperti di awal tadi, yang volume ini, gainnya mungkin. Tes 1 2, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim dan cinta kami untuk Mudir Hadal Ma'had, dan salam hormat kami untuk Ustaz Aris yang terhormat. Semoga antum selalu sehat Ustaz. Kami yakin energi spirit doa dari seluruh calon alumni ini akan mengibarkan bendera Darul Qalam bukan hanya di area Nusantara, bahkan dunia pun akan merasakan genggaman dari Darul Qalam. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Kaifa ahwalukum? Masya Allah. Ternyata detik-detik untuk menjadi seorang alumni itu tinggal menghitung hari. Dan itu adalah hari yang antum tunggu sejak lama. Setiap fase di area kelas 6 atau santri nihai, antum lalui terus satu persatu. Dan akhirnya nanti antum akan diwisuda, dan toga itu adalah toga yang antum banggakan dan antum tunggu sejak lama. Hari apa dan tanggal berapa wisudanya? Lebih cepat dari awal. Yang bermula awalnya tanggal 10, ternyata hari wisuda itu lebih dekat lagi dengan antum. Kami mengucapkan congratulations sebelum tanggal 6. Ucapan selamat dan doa tercurah untuk antum semua. Tepuk tangan untuk calon alumni hari ini. Setelah kita merapat di zona Priangan dan Banten, termasuk di Latansa, kemudian kemarin di Lampung, dan terakhir di Cengkareng, Jakarta, di Soekarno-Hatta. Dan ini Ustaz Haris, ini adalah jadwal anak terakhir di bulan Maret Ustaz. Ini kalau boleh kami katakan ini jadwal yang husnul khotimah Ustaz. Karena di bulan Maret akhirnya jadwal kami berada di alam pesantren, dan ini yang kita rindukan sejak lama. Darul Qalam 2 dan 4 semua bergabung satu frame hari ini. Semua kita merapat untuk mengangkat bendera ini sama-sama jamaah, bahwa kita akan menjadi alumni yang akan menghiasi langit Nusantara. Siap? Suara antum terdengar hanya 30% di sini. Antum harus mampu hiasi langit Nusantara. Siap? Suara antum 75% di sini. Siap? Bismillah. Anak agak khawatir saudara, antum nih duduk manis, kemudian anak khawatirnya antum nanti mengheningkan cipta, kemudian baca doa. Bismillahirrahmanirrahim ya bismillah. Ini suasana sejuk banget saudara, anak baru kali ini ke sini ya, afwan saudara ya. Tapi insya Allah materi anak tak akan bikin antum ngantuk. Karena apa? Karena materi kita pastinya tak terasa tahu-tahu azan zuhur aja. Lihat aja nanti ya kayak. Oke, kita mulai. Hari ini tidak ada break. Ada break gak MC? Gak ada. Lanjut sampai selesai. Oke. Baik. Bismillah. Ana minta duduk dengan tegak dan relax semuanya people. Ini 2 kursi bisa diisi apa kosong? Biar gaungnya terdengar di atmosfer audio. Oke, yang kosong diisi dulu Kak. Yang Putri. Nah, yang kosong. Biar gaung audionya terdengar jelas. Nah, oke. Baik. Ada hitung 5 mundur udah selesai kayak 5, 4. Putra sudah rapi. 3, 2, 1. People. Oke. Sebentar Bang.
Satu alat yang saya bawa di sayap kanan kami ini adalah satu alat yang diberikan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi saat kami berkiprah sebagai MC kenegaraan di zaman pemerintahan SBY di Istana Negara. Saat itu, Balai Monitoring dan Kementerian Infokom memberikan saran kemanapun kami pergi, kami bawa alat ini agar suara audiensnya didengar oleh jutaan orang di luar sana. Terlebih di area pesantren. Kenapa? Kenapa kita siarkan langsung hampir 2 jam lebih hari ini? Ana tak mau orang di luar sana mengira kalau pesantren itu hanya pintarnya kitab kuning. Ana tidak mau orang mengira bahwa kita ini hanya pintar dalam mahfuzat dan tafsirnya. Padahal calon alumni yang terlahir dari rahim pesantren, Ana yakin you punya skill, bukan hanya akademi. Kita buktikan hari ini di Nusantara, hampir ratusan ribu orang yang sudah register dari sejak tahun 2016. Mereka siap mendengarkan suara antum hari ini. Siap didengarkan umat? Bismillah people. Semuanya fokus ke depan. Alatnya Anda simpan di sini ya. Dan jauh saja. Nah, kaget. Oke. Pas ada jaros berarti itu kesempatan Anda untuk bernafas dulu ya. Oke. Satu titik yang Anda bawa hari ini, tulisannya adalah on air. Kita akan standby. Saya mohon you semuanya fokus ke depan. Ada satu audio yang sudah kita set sejak lama bahwa suara antum hari ini, power vokal antum, gaung antum akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana, dan you fokus ke depan dalam hitungan 10 mundur, dan pastinya tidak ada yang matanya menunduk, semuanya fokus ke depan. Sayap kanan, sayap kiri semuanya fokus dalam hitungan 5 mundur. Operator silakan standby. Jakarta, Manado, Surabaya, 102,7 Bandung. Yes, Darut Tauhid, MQ FM Radio Station, dan inilah Darel Kolam 2 dan 4. Calon alumni hari ini siap untuk menyapa tanah Nusantara. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Yes. Oke, satu tulisan yang muncul di sini adalah tulisan ini, people. Semuanya fokus ke depan. Ada tulisan yang menarik. Semua calon alumni harus menjawab pertanyaan ini dengan seksama. Ketika Anda tanya, are you ready? Jawaban antum semuanya adalah yes sir. Tidak ada yang menjawab selain 2 kata itu, oke? Ketika Anda bilang are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Kita mulai people, jangan sampai suara antum low di bawah 30%. Karakter calon alumni akan nampak di segmen ini. Wahid, Isnani, Salasa. Are you ready? Yes, sir. Wahai calon alumni tahun ini, are you ready? Yes, sir. Next, satu tulisan yang muncul di segmen kedua. Ini dia tulisannya. Anda mohon ada yang membaca. Kalau Anda udah moving like this, otomatis antum banyak yang berdoa. Doanya, ya Allah, jangan sampai saya yang membaca redaksi ini, gitu kan? Kalau udah Anda moving seperti ini, pasti antum pun energinya berbeda. Karena tidak sedikit calon alumni, mau di kampus, mau di perusahaan, yang dia juga bertugas sebagai karyawan, kalau materinya skill komunikasi, banyak yang takut dengan mikrofon. Hari ini, Anda minta yang paling depan terlebih dahulu, yang on frame hari ini. Pegang mikrofonnya, Kak. Bisa pinjam 2 mikrofonnya? Siap ya? Semuanya di on, Kak, ini yang ini kurang volumenya, Kak. Samakan aja dengan yang awal. Oke, sip. Pasti antum deg-degan banget hari ini, Kak. Ustadz Aris tadi udah ngasih mukadimah. Kalau public speaking itu dibutuhkan untuk semua profesi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, judul di atas adalah smart motivation, bukan smart public speaking. Kalau Anda tulis di sana smart public speaking, antum akan mengira kalau hari ini muhadharah. Dan antum termasuk orang yang alergi dengan muhadharah. Pegang mikrofonnya. Angkat mikrofon sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Dimas. Saya panggil siapa? Dimas. Dimas dari mana? Dari Karawang. Kelas berapa? Kelas 6. Antum wisudanya tahun hari apa? Hari Selasa tanggal 6. Ingat ya, Kak ya? Karena itu yang ditunggu betul. Antum baca redaksi ini. Setiap karakter Anda itu unik.
Setiap karakter Anda itu unik. Di-off-kan mikrofonnya. Setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Dari semenjak antum masuk dari Al-Qalam kelas 1, 2, 3, 4 sampai final student, karakter antum beda. Tidak mungkin sama. Ana bisa merasakan feel karakter orang di depan kami itu di 5 menit pertama kita bicara. Saya bisa merasakan karakter antum kelas 6 hari menit pertama kita bicara. Apakah karakter antum otak kanannya kuat? Apakah karakter calon alumni hari ini otak kirinya yang kuat? Limbik kanannya yang kuat atau limbik kiri yang kuat? Dari mana kami merasakan karakter itu? Dari mana kami bisa menebak karakter Anda hari ini? Kami bisa menebak karakter itu dari cara duduk dan sorotan mata. Duduknya langsung banyak yang bergeser. Di otak antum langsung berpikir, ya Allah, jangan sampai berubah duduk Anda hari ini. Yang kedua, kenapa anak-anak Universitas Indonesia mereka datang berbondong-bondong ke kantor kami per batch, per kelompok sebelum pandemi. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk menentukan, Pak Happy, kira-kira karakter saya di mana? Guru, dokter, apapun profesinya, mereka datang berbondong-bondong mencari karakternya sendiri. Pekanbaru, Jambi, di Muara Bungo, Payakumbuh, semua merapat di satu titik di Padang Panjang hari itu. Apa yang mereka cari? Mereka teriak, Pak Chandra, kami jauh-jauh datang ini dari Pekanbaru. Tugasku satu, Pak Chandra. Aku ini kira-kira otaknya di mana? Di situ saya bingung. You yang punya otak ngapain nanya ke saya gitu ya? Kenapa sampai sedemikian rupa people? Karena apapun karakter kita nanti ketika antum sudah keluar dari alam pesantren ini, antum harus menjadi insan yang berkarakter, not just profesional. Guru yang profesional very much di Nusantara ini. Dokter yang profesional kasir jiddan fi hadal alam. Beliau tadi mengatakan, dokter-dokter yang santri, antum jadi profesor-profesor yang santri, antum jadi apapun profesi antum nanti, di situ dari ujung rambut sampai ujung kaki ada atmosfer ruhul ma'had. Antum keep di otak antum kemanapun antum pergi. Karena apa? Karena pesantren Darul Qalam sejak bendera ini berkibar sampai kapanpun bukan melahirkan generasi yang pintar, tapi berkarakter. Santri yang kata-katanya qaulan layyinan, kata-katanya lembut. Santriwati yang kata-katanya qaulan tsaqila, kata-katanya berbobot. Santri yang ketika suatu saat menjadi seorang leader, pemimpin, qaulan karima, kata-katanya mulia. Sampai orang mengatakan, ini pasti terlahir dari pondok. Karena bahasa tubuhnya, sorotan matanya, tak keluar dari alam pesantren. Maka setiap karakter Anda itu unik. Wajar kawan. Tidak mungkin karakter antum sama. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Bukan hanya laki-laki perempuannya, tapi karakternya juga berpasang-pasangan. You duduk di situ, tengahnya juga duduk di situ, you di area situ. 3 orang di depan kami, karakternya berbeda, tidak mungkin sama. Otak kanan, orang yang cenderung seperti Ana di sini, aktif, sering ngomong, itu otak kanan. Dia termasuk otak yang dia tak bisa duduk manis lama. You bayangkan, Ana orang otak kanan, orang bilang Ana motivator, pembicara. Bayangkan kalau istri Ana juga otak kanan. Dia pembicara, istri Ana suka ngomong, dan istri Ana juga motivator. You bisa bayangkan gak apa yang akan terjadi dalam rumah? Kami saling memotivasi satu sama lain. Ana bikin panggung lantai 1, istriku lantai 2. Teriak takbir, Allahu Akbar gitu kan. Beda kan. Ana otak kanan, istri Ana otak kiri. Istri Ana jarang dia bicara. Antum lagi membayangkan untuk calon antum nanti kan. Di otak antum pasti berpikir, oh
juga orang ini ngomong. Berarti aku akan cari pasangan yang beda karakternya dengan aku. Andaikan anak orang otak kiri, anak jarang bicara, anak pendiam, anak konseptor, anak waro al hijab, anak backstage. Anak orang otak kiri, istri anak orang otak kiri pula. You akan bayangkan apa yang terjadi dalam rumah. Anak pendiam, bini anak juga pendiam. Semua dalam rumah, anak-anaknya pendiam. Orang tuanya pendiam. Semua akan menghenikan cipta di situ. Begitu juga di Darkoini people. Seorang guru, apapun dia karakternya, otak kanan kah, otak kiri kah, dia akan masuk ke sekian santri yang ragam karakternya, termasuk anak hari ini. Jadi anak-anak UI mereka berkumpul di situ people. Ngapain dia harus berbayar 750.000 per 15 menit? Mereka hanya belajar mengangkat kedua tangan di situ selama 2 jam. 2 hours. Ada lagi Ustaz. 2 jam. Mereka 2 jam mengangkat kedua tangan people. You bisa bayangkan orang-orang hari itu? Mereka melatih titik fokusnya. Mereka tak mau gagal. Karena apa? Ada filosofi yang menarik. Filosofi mengangkat kedua tangan, dia termasuk generasi yang semangat. Mengangkat kedua tangan, dia termasuk generasi yang sehat. Yang mengangkat kedua tangan hari itu, dia generasi yang cerdas, terampil, dan ceria. Anak akan linkkan ke antum hari ini. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah calon alumni yang semangat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia calon alumni yang sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kita mulai ya Kak ya. Dalam hitungan ketiga yang ada di tangannya. Isnani. Salasa, mulai. Good. Tim multimedia silakan diambil gambar ya. Siap ya. Yang mengangkat kedua tangannya sebelah-sebelah. Kadang yang kanan gak seimbang dengan yang kiri. Berarti kesehatannya kadang di atas, kadang di bawah. Yang mengangkat kedua tangannya dia itu setengah-setengah. Berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan Anda kadang di atas, kadang di bawah hari ini. Betul ya? Siap people, mulai. 3, 2, jangan salah di segmen ini, my people. Mulai. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Kepalkan. Siap ya? Mulai. Buka. Buka. Buka, buka, tutup. Pasti Anda lagi menunggu kalimat berikutnya, betul? Tutup, buka, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Yang salah maju ke depan ya. Yang salah maju ke depan ya Kak ya. Mulai, buka. Yang salah maju ke depan ya. Tutup, tutup. Buka. Saya suka melihat senyuman Anda di pagi ini, people. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Pasti di antara Anda banyak yang buka tutup tapi sambil baca istighfar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Dari sini nampak kawan, ada yang fokus dan unfokus di sini people. You calon alumni, show your focus. Mulai. Anda off-kan audionya. Anda semakin terasa kalau udah Anda off-kan audionya, berarti you semakin terasa mana yang nampak salah dan tidak hari ini ya. Buka. Sepi banget dari kolam hari ini ya. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Ternyata kayak gini saudari, biar santri diem tuh kayak gini kayaknya ya. Antum benar-benar sambil berdoa di situ takut salah, betul? Antum takut disuruh maju ke depan hari ini? Buka. Sekarang posisikan tangannya mau tepuk tangan tanpa suara. Mau tepuk tangan kayak gini tanpa suara, people tanpa suara. Yuk fokus ke depan dalam hitungan ketiga wahid. Isnani, salasah. Ada tulisan yang menarik, a blast hypnotic. Posisikan tangannya mau tepuk tangan, people. Jangan sampai salah di sini ya. Dulu di masjid Anda masih ingat, mereka banyak yang fokus dan unfokus. People,
Di situ ada applause hipnotik. Anak-anak Universitas Indonesia, mereka kumpul di sini, mereka belajar applause hipnotik. Calon wisudawan wisudawati hari itu, mereka belajar applause hipnotik 1 hari sebelum wisuda. Kenapa? Karena mereka rindu sekali dapat applause dari orang-orang sekelilingnya. Bukankah Anda pun rindu applause itu dari orang tua Anda dan orang-orang tercinta Anda? Bukankah di hari wisuda Anda pun rindu di saat orang tua memeluk Anda sambil memberikan applause hari itu? Dan hari itu tidak akan terwujud karena pandemi ini. Mereka memberikan applause dari jauh dengan doa. Hari ini tunjukkan emosional antum melalui applause itu, people. Sekalipun di hari wisuda antum tanpa applause dari from parent, dari orang tua, hari ini Anda berikan applause kepada Anda. People, posisikan tangannya mau tepuk tangan hari ini. People, jangan sampai salah ya. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda percaya atau tidak, Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang kedua, ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda mulai nggak fokus. Selamat pagi. Ingat kayak, you tak perlu datang ke kampus UI hanya untuk belajar ini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Dan ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Sadaris, Ana udah ngeri-ngeri sedap barusan. Pas Ana bicara tentang orang tua, mata antum sudah mulai berlinang. Padahal ini belum masuk ke materi, kawan. Jangan sampai antum keluar dari area mata antum udah gak berbentuk mata manusia lagi di sini ya. Ana ngeri-ngeri sedap, Ustaz. Di sini nih butuh yang namanya skill komunikasi. Gimana biar air mata yang turun naik lagi ke atas. Biar antum ceria lagi kayak gini. Selamat pagi. Ingat kawan, urusan kita belum selesai. Selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat siang. Ana ulangi sekali lagi, banyak yang gagal. Gonzal Putri gagal, Latansa kemarin gagal yang kelas 6-nya sebelum wisuda. Kita coba di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Orang Mesir mengatakan, al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng-bareng, udah pasti benar. Putri dulu. Ini cocok banget nih, panitia men-setnya cocok banget. Ana dikasih space luas banget, Ustaz. Bisa ke tengah, bisa di sini juga ya. Bismillah. Silakan baca doa dulu, Kak. Siap ya, Kak ya? Operator standby. Selamat pagi. Selamat siang. Ada di antara Anda yang tepuk tangannya itu nggak mau lepas. Dia benar pelan-pelan takut salah. Berarti percaya diri dia kayak gitu tuh. Selamat pagi. Selamat malam. Masya Allah. Tenang Kak, tenang, nggak apa-apa. Yang depan, yang belakang pun tadi hampir salah mereka. Tapi pinter dia. Pas selamat malam itu tangan hampir nempel. Langsung astagfirullahaladzim. Tepuk tangan buat Putri hari ini, people. Siap ya? My people, I introduce myself. Ana udah dibacakan oleh moderator untuk profil Ana hari ini. Nama saya Happy Chandra. Kalau Sadaris namanya manggil saya Pak Happy. Ustadz Belvan sebagai panitia hari ini manggil saya Pak Happy. Tapi kalau antum dengar Ana di radio, nama saya bukan Pak Happy lagi di situ. Antum datang ke Istana Bogor, nama saya bukan Pak Happy lagi di situ. Jadi nama saya kalau di area perumahan nama saya adalah Happy. Tapi kalau antum dengar radio Dakta FM Bekasi, Gen FM, Prambors, Dakta FM Bekasi, nama saya adalah Chandra. Jadi saat di darat nama saya Happy, di udara nama saya Chandra. Saya hidup di 2 alam, kawan. Terserah antum manggilnya apa saja. Ada yang nanya dari USU, kampus Universitas Sumatera Utara. Pak Chandra, aku mau tanya kau satu hal. Itu nama Happy, nama asli atau bukan? Di situ saya mulai sakit hati kawan dengan dia. Allahu Akbar. Kayaknya nggak percaya banget dengan nama ini. Tidak mungkin setiap acara Anda bawa akte kelahiran, kan?
Ini nama asli, betul Kak. Nama anak Happy Chandra. Antum tanya lagi, Pak Happy, apa asbabun nuzul nama itu? Ayo, anak nggak mau lagi ada pertanyaan tentang itu, anak jawab dulu sebelum antum nanya. Kemarin di Latansa ada juga yang nanya kayak gitu kan? Anak jawab sekarang. Kenapa nama anak Happy? Karena anak waktu lahir dulu tidak menangis. Jadi pas brojol, anak tertawa di situ. Antum nggak bertanya deh, mau Belva tuh lebih tahu. Sekarang antum tanya lagi, Pak Happy, antum asli mana? Anak asli Tasikmalaya. Sampai sekarang tinggal di Bogor. Percaya atau tidak, dulu waktu SD, anak dominan 90% otak kiri. Anak pendiam, jarang ngomong. Anak kalau duduk paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Kalau di kelas, kalau ada guru mendekati anak istighfar, anak takut disuruh maju ke depan. Qadarullah, tanggal 8 Februari, anak masih ingat tahun 90 hari Rabu pagi. Bapak saya mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa, kamu jadi pembawa acaranya. Saya mulai mundur di situ. Saya bilang ke bapak, Pak, daripada acara hancur. Betul. Ana mohon izin Ustazna. Nanti Ana sisipkan materi public speaking gak apa-apa kan Ustaz ya? Karena you juga butuh komunikasi untuk keluar nanti. Ana termasuk anti yang ngomong kawan. Saat itu Bapak menyuruh Ana malam Kamis itu untuk tampil di panggung. Dan Ana tolak tawaran Bapak. Ana bilang ke Bapak saya, Pak, Bapak kan tahu anakmu ini gak bisa ngomong. Ana ngomong sama Bapak aja jarang-jarang apalagi depan orang. Bapak mengatakan apa? Chandra, gak boleh kamu ngomong kayak gitu. Itu kelas 3 SD loh nak. Sampai anak pun masih ingat tanggalnya, harinya, jamnya. Bapak ngomong itu di teras depan. Anak masih ingat. Saya tolak tawaran Bapak. Dan saya katakan ke Bapak saya, Pak, gak Pak, saya gak mau. Bapak mengatakan apa nak? Bapak ingin kau tampil depan banyak orang. Nih aku kasih kau tulisannya. Anak dikasih skrip tulisan dari mulai yang terhormat sampai selesai itu 15 lembar bolak-balik. Ana lihatnya aja, banyak banget. Di situ Ana dipaksa untuk menghafalkan tulisannya pensil, 15 lembar bolak-balik tulisannya yang ditulis oleh ibu selama 1 minggu. Hanya ingin lihat anaknya tampil. Maghrib datang, Ana mulai deg-degan. Isya datang, lebih deg-degan lagi. Ana didorong oleh Bapak naik ke atas panggung kecil terbuat dari kayu dan bambu ukurannya 1 meter. Saat itu anak untuk memanggil seorang kepala desa, ya Allah susahnya minta ampun. Padahal teks sudah ada, mikrofon sudah anak pegang, kok gak bisa ngomong. Padahal udah latihan 3 jam. Sebelum anak ngomong, masyarakat di desa saya, dari anak kelas 1 sampai kelas 6 SD, mereka teriak untuk mengusir saya dari atas panggung. Mereka teriak, turun MC-nya turun. Di situ anak mulai bingung. Apa salah anak hari ini gitu ya? Padahal anak belum ngomong. Di situ Bapak menyelusup dari sekian kerumunan orang. Dan Bapak mengatakan, Chandra, ayo kamu ngomong nak. Dalam hati saya tahu apa? Enak kali Bapakku ini. Di situ anak mulai bicara apa yang saya katakan hari itu. Jadikan cerita ini save di otak antum. Kalau anak start from zero, dari nol. Anak mulai tampil. Gara-gara Bapak ngangkat jempol, nambah power anak hari itu. Bismillah ya Allah, anak ngomong. Apa yang anak katakan? Hadirin, selanjutnya kepala desa silakan memberi sambutan. Enak gak sih kayak gitu kan? Masyarakat di desa saya semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Anak SD kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak, turun MC-nya turun. Anak nangis lah nah. Anak turun ke belakang panggung, anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik itu. Kepala desanya itu orang Batak. Dia memegang pundak anak sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali ku panggil aku. Betul. Aku ini kepala desamu di sini. Kan bisa kau katakan sambutan kepala desa dengan segala hormat kami persilakan. Kan bisa kau katakan itu gak enak kali kau panggil aku. Anak semakin nangis di belakang panggung.
Anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik dan anak cari, aina abi. Mana bapakku ini? Enak kali ditinggal dan dia nyuruh dan anak ditinggal di sini. Anak cari itu bapak. Anak masih ingat cerita itu step by step. Antum tahu di mana bapakku? Antum tahu? Ternyata bapak anak lagi menikmati kopi panasnya di belakang panggung. Oh, sakit hatiku nak. Anak tunjuk-tunjuk bapakku malam itu. Anak bilang, Pak, ini gara-gara bapak. Bapak udah menzolimi anakmu malam ini. Saya tunjuk-tunjuk itu bapak ibu. Betul nak, ini real. Anak pernah ceritakan ini di depan ribuan orang. Bapak ibu ada hadir di situ. Dan bapak mengatakan, nah, itu adalah cerita nyata. Antum tahu apa yang anda lakukan depan bapak ibu? Itu kertas 15 lembar bulak-balik yang udah ditulis sama ibu selama 1 minggu. Itu anak lempar. Ini kejadian lama kawan, 30 tahun yang lalu. Anak lempar betul. Anak tak rela dan tak ridho. Anak lempar dan saat itu ibu mengambil itu halaman kertas per halaman, ditumpuk per halaman 1 sampai 15 lembar itu. Dan saat itu ibu mengatakan, Chandra, ibu ikhlas kau ditunjuk-tunjuk orang hari ini. Ibu ikhlas kau diusir sama orang-orang di atas bangku kecil ini nak. Ibu ikhlas selama 1 minggu ibu nulis ini. Dan sekarang kau lempar kertas ini, ibu ikhlas nak. Dan bapak anak memeluk anak dari area depan sambil mengatakan, Chandra, ini bukan panggungmu anakku. Panggung ini kecil nak, hanya terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter nak. Tapi panggungmu yang sebenarnya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kau bukan hanya manggil seorang kepala desa. Suaramu akan dirindukan orang nak. Kau bisa manggil seorang presiden sekalipun. Ana yakin malam itu minal auqat al-mustajabah. Di antara waktu yang Allah sami', Allah tidak tuli, dan Allah basir, Allah tidak buta. Antum bisa berdiri tegak, duduk manis sebagai predikat santri kelas 6 calon alumni hari ini. Karena di situ ada energi. Sayap kanan adalah abapamu dan sayap kiri adalah ibumu. Dan detik-detik wisuda akan digaungkan nanti. Dan antum pasti bertanya, Pak Happy, dari situ antum kemana? Anda masuklah ke pondok pesantren tradisional Tasikmalaya. Masya Allah. Di situ Anda belajar bagaimana tentang ilmu Allah perlahan demi sedikit. Keluar dari Tasikmalaya tahun 97, masuklah Anda ke sini. Ana wahid min ulufi haula'i thalabah. Kemanapun anak pergi, anak bawa bait audio ini. Kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini. Sekalipun di depannya, waktu di Watampone, ada hampir 50 orang Katolik Protestan. Mereka mengatakan, Pak Chandra, berkali-kali kau datang ke Makassar, aku selalu ikut acara Bapak ini. Tapi ketika aku melihat gambar ini, Pak Chandra, aku tambah penasaran dengan kubah masjid itu, Pak Chandra. Termasuk bait-bait audio yang kau pendengarkan depan kami. Bait-bait himna ini suatu saat akan menjadi memori bait antum. Gaung himna ini suatu saat akan menjadi kenangan buat antum. Dan ketika antum nyanyikan bareng-bareng nanti di luar, bertemu lagi dengan kawan-kawan antum tahun ini, itu akan ada atmosfer yang berbeda. Karena apa? Ana bisa berdiri tegak sampai detik ini dari air yang ana minum dari pesantren. Ana bisa berdiri tegak sampai detik ini dari tanah yang ana injak setiap hari dari alam pesantren dan udara yang ana hirup sekian tahun lamanya. Dan antum pasti bertanya-tanya, Pak Happy, mana buktinya doa orang tua hari itu? Malam Kamis, bapak dan ibu berteriak di belakang panggung kecil. Qadarullah, hadza min fadli Rabb. Tahun 2008. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, masuklah kami ke pesantren. Amanah bertugas sebagai kismul ilam seperti antum. Dan saat itu anak MC mulu di ma'had. Banyak saksinya di sini ustaz-ustaz yang datang dari pesantren kita. Dan qadarullah, saat tahun 2008 zaman pemerintahan SBY, antum sampai hari ini ketika antum mungkin dengar di luar kali ya tanggal 17 Agustus,
Pasti antum pernah mendengar ada audio dan muncul audionya seperti ini di Istana Negara dan digaungkan di area televisi nasional di setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan antum pasti pernah dengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih 75 tahun lamanya terus menyapa tanah persada Nusantara. Sekian tahun lamanya Indonesia kibarkan benderanya bukan hanya menyapa tanah persada Nusantara, bahkan dunia pun merasakan genggaman dari tanah Indonesia. Pernah dengar surah itu? Antum percaya atau tidak? Di mana kami belajar itu? Ya di pesantren. Awal-awal anak masuk istana, MC-nya nggak kayak gitu loh kak. Anak kan kismul ilham ya kak ya. Jadi MC anak, ya MC ala pesantren. Ketika masuk ke istana, ternyata masih banyak yang salah. MC itu di mana-mana spesialis pojok. Anak MC dulu di istana di pojok gini loh kak. Di sini nih, pojok ini. Pertama anak MC di istana, suaranya kayak gini. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Baru ngomong kayak gitu, datang polisi militer. Antum tahu bilang apa dia? Mas, MC ya mas ya? Iya pak. Kau jangan teriak-teriak, sakit telingaku. Di situ anak mulai bingung. Astagfirullahaladzim. Selama itu kan gitu kita MC di Ma'had. Ternyata datanglah Mas Tantowi Yahya mengajarkan kami bahwa MC itu tak perlu teriak-teriak. Ngomong sesekali teriak, tapi kalau MC tak perlu teriak-teriak. Soft but powerful. Berubah MC anak hari itu. Pasti antum pernah dengar ada suara seperti ini di istana. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Itu lebih elok dibandingkan yang pertama. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Enggak gitu Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah berita duka, dia teriak-teriak. Benarnya kawan. Bicara itu soft but powerful. Qaulan layyinan, qaulan tsaqila, berpadu dalam satu formula. Itu yang indah. Keluarlah dari istana. Tahun 2008 viral ada santri masuk karpet merah istana. Jadi orang-orang sana mereka mengira kalau di pesantren itu nggak belajar MC. Memang kita nggak ada pelajaran MC. Apakah ada setiap hari pelajaran Mada darsunal ana MC? Nggak ada kawan. Itu semua belajar otodidak. Pas masuk ke sini, keluar ada dari zona istana, qadarullah. Ketemulah dengan para orang talent, dan talent ini termasuk voice over. Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Salah satunya adalah kita mengisi suara di TV nasional. Dan tadi MC nanya, Pak Happy, voice over itu apa? Ana jawab ke antum juga, voice over artinya pengisi suara TV. Karena background kami dulu di Gontor itu di radio, ana kembangkan di luar, ternyata hada min fadli Rabb. Berawal dari rahim pesantren, itu bisa transfer ilmunya ketika di luar. Antum tahu nggak disuruh apa anak di situ? Antum pasti pernah melihat dan mendengar ketika di rumah ada bumper audio visual ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Ya kan? Jadi anak gak mau antum ada yang mengatakan, Pak Chandra, anak bingung nanti kalau udah jadi alumni kami mau ngapain di luar. Kak, selama antum sam'an wa ta'atan terhadap Ma'had, biar Allah yang menggerakkan. Antum tahu, anak jauh-jauh dari Tasikmalaya lagi nganggur dipanggil TV One, hanya ngomong 4 detik itu. TV One memang beda. Habis itu anak balik lagi ke Tasikmalaya. Kenapa anak dipakai di situ sebagai voice over? Karena dibutuhkan good vokal. Tidak mungkin anak masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda.
Iya kan? Dibutuhkan good vocal kawan. You tanya lagi, Pak Happy apa enaknya kerjaan kayak gitu? Ana juga dulu awalnya mikirnya kayak gitu. Kita ini tidak biasa di pesantren ketika kita berkiprah, habis itu dikasih honor. Kita kan gak terbiasa kawan kayak gitu. Tiba-tiba orang TV One bilang, Mas Chandra, terima kasih udah gabung bersama TV One untuk jadi VO untuk 4 second bumper TV One. Sama-sama Mbak, ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil tuh amplop gitu ya. Maklum lagi nganggur. Ketika anak buka di lobi TV One, Masya Allah. Hanya ngomong kayak gitu doang Kak, kita gak terbiasa. Ketika anak buka di lobi TV One, Allahu Akbar. Hanya 4 detik, rinciannya jelas 4 second. Hanya 4 detik, ketika anak buka angkanya, Allahu Akbar. Antum pasti lagi nunggu, berapa ini coba. Fokus banget ya tadi ya. Itu yang nunduk langsung, kamu ada hisab, kamu. Bentar dulu, anak nafas dulu. Ketika buka itu amplop, Allahu Akbar. Afwan, lastu mutakabbiran an hadza. Hadza min fadlir. Natahadas bi ni'mah. Angkanya 27.500.000. Pasti antum kaget, apalagi anak waktu itu. Anak tutup lagi itu amplop, anak balik lagi ke finance. Mbak, ini Mbak. Loh, Mas Chandra, kenapa kurang ya? Astagfirullahaladzim. Ana mau tahu, ini kita nggak biasa kayak gini, Mbak. Ini gimana ceritanya kok jadi besar kayak gini? Apa Mbak itu bilang? Mas Chandra, mohon maaf, di production house kami hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya. Ana teriak tuh depan gedung TV. Ya Allah, enak juga kerjaan kayak gini ya. Nawa itu anak akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Allah kabulin loh Kak. Anak padahal asal sekedar doa ya Kak ya. Allah kabulin. Akhirnya kita gabung, dipanggil sama Ustadz Agung Izul Haq, Syekh Ahmad Al-Misri, dan Ustadz Zaki Mirza untuk gabung di acara. Pasti antum pernah dengar setiap hari siang ada acara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Damai Indonesiaku di TV One. Memang beda. Damai Indonesiaku TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Ketika keluar dari TV One, pastikah orang-orang talent akan cari, ada santri loh jadi voice over. Padahal di pondok kita nggak belajar juga itu voice over. Belajarnya paling ketika ada acara art show. Jadi ini produk baru buat antum people. Anak tak mau nanti ketika ada acara, antum bilang gini, teman-teman, nanti yang ngomong di belakang siapa ya? Ganti sekarang redaksinya. Teman-teman, voice overnya siapa? Apalagi kayak gini, teman-teman, nanti untuk acara spektakuler show, yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Enak banget ya. Ini ilmu loh Kak. Nanti antum masuk ke kampus, antum selesai pengabdian, ada acara art show, ganti namanya. Bukan ngomong di kolong panggung, kelamaan ngomongnya. Cukup you say voice over. Say after me, voice over. Skip di otak antum tuh, voice over. Dipanggillah setelah itu sama voice over talent ke acara ini. Disuruh apa di situ? Antum pasti pernah melihat waktu di rumah sebelum antum masuk ke Darko ada acara ini kah? Anak tahu nih, anak Darko harus diginiin dulu nih, dibikin fun dulu, dibikin enjoy dulu. Antum pernah lihat tayangan ini? Pasti pernah dengar ada audio visual ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar soal itu ya? Kak, kalau udah dipanggil ke Trans TV, pasti dipanggil sebelahnya apa? Antum tahu disuruh apa di situ? Sebelum berangkat ke sekolah dulu ya, sebelum ke Darko, pasti antum pernah lihat acara ini. Di sekarang kan nggak bisa lihat, antum nggak boleh nonton TV kan? Dan antum pernah dengar ada suara ini di Hazana.
Lagi nunggu ya. Fokus banget. Pasti yuk pernah dengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Khazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Masya Allah. Terakhir ya Kak ya, kita mengisi dubbing, mengisi suara film. Salah satunya adalah kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata, filmnya Joda Akbar, Abad Kejayaan. Antum tahu, Ana adalah orang yang paling anti dan gak suka film-film ini. Ana gak pernah nonton dan gak suka film-film ini. Kenapa Ana ambil? Lumayan episodenya panjang. Mau dengar suaranya? Nanti kalau Ana ke Darko lagi. Iya sekarang. Iya, tenang. Pasti antum pernah melihat. Astagfirullahaladzim ya Rabbi, kenapa? Bisma melawan sang guru Parasurama, dan antum pernah mendengar ada audio visual dalam perfilman itu karakter suara ini. Ingat Arjuna. Sebentar belum selesai. Tuh kan anak lupa sampai mana tadi? Apa? Iya. Pasti dengar ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Anda tahu, yang paling mahal itu tertawanya kawan. Anda pernah ngedubbing vokal sadaris dari pagi sampai sore, tapi hanya ketawanya doang. Anak ahok jidan di situ saat belvan. Jangan sampai gue keluar ruangan masih tertawa di situ kan. Bahaya juga ini. Saat ngisi di Unhas Hasanuddin Makassar, ada yang bertanya, Pak Chandra, one question. Satu pertanyaan sebelum Anda menuju ke segmen berikutnya. Itu suara Pak Chandra kayak gitu. Apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Anda langsung istighfar di situ. Astagfirullah. Tidak mungkin lah kawan, Anda masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus kita bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua tuh kasirnya nanti. Paris, yes Paris. Anak gol hari ini. Ketika tadi Anda bercerita tentang orang tua, antum banyak yang matanya berkaca-kaca. Dalam sekejap itu air mata naik lagi. Antum terhipno dengan storytelling dan antum masuk ke dalam segmen dubbing. Saat itu air mata hilang lagi dan muncul sekarang tertawa. Padahal bekas air mata masih ada di kelopak mata antum. Jadi Ana melihat wajah antum aneh hari ini. Makhluk seperti apa Anda ini hari ini ya? Calon alumni 2000, calon alumni 2021. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Ada tulisan yang menarik di sini. Pesona spirit Dar El Kolam di tengah pandemi COVID-19. Kenapa antum berdiri tegak sampai detik ini? Kenapa ini diadakan di tengah pandemi COVID-19? Salah satunya, Ana yakin all of our people here, antum salah satunya belajar dari satu bendera ini. One question, soalun wahid. Siapa? Ada yang bawa kolam dua apa enggak gitu kan? Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Kemudian angkat tangan kiri dengan. Di sini nampak mana yang tak bawa kolam, tak bawa kurasa. Halas? Baik. Ana utikum fursa. Uktubu hadil kitabah.
prefrontal cortex. Alan Sadriza. Prefrontal cortex. Sebentar Mas, kita nulis dulu. Jazakallah khair. Antum wasal tuh bisa Pak. Maaf. Ana indi atadrus. Maaf ya muskil. Ana mau sadbil Faris. Ada aku. Ana kalau ke Darko ketemu mau sadaris tuh. Oh iya, kemarin kan di sana ya. Iya. Antum sama Ana doang ketemu. Sehat. Alhamdulillah sih. Ada salam dari beliau yang nggak bisa ikut kemudian antum di sini karena harus menyelesaikan di Baguang. Tapi anak puas ngobrol sama beliau waktu di Latan berjam-jam. Ngobrol ya? Nah. Ini makanya kemarin bilang ini kan mau ada pendidikan bekal pas nggak usah kayak bercanda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nasyurukum. View-nya dapat sih, udah hampir setengah jalan. Lanjut ya. Sekarang. Antum tulis dengan lengkap prefrontal cortex. Efek dari rusaknya prefrontal cortex adalah yang pertama, sulit dia mengatur masa depan. Dia suka murung, bersikap tidak sopan, dan dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar, bahkan kurang kreatif. Berarti kesimpulan segmen ini, generasi yang selalu mengenal lillah tanpa ada lelah, dia yang selalu menjaga korteksnya, dia yang selalu menjaga nasiahnya, agar kita termasuk generasi yang tidak sulit mengatur masa depan. Kita generasi yang tidak suka murung, generasi happy people, bersikap pun kita selalu sopan dengan lingkungan sekitar, kita pun selalu peduli dengan lingkungan sekitar, dan kita harus termasuk generasi yang kreatif. Khalas? Taib. Cukup. Maka pasti antum tidak mau termasuk generasi yang stres. Orang yang stres adalah orang yang tidak tahu job desk-nya mau apa. Antum lihat tayangan audiovisual ini, people. Ini adalah generasi stres. Dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ana ashrab shwaya. Tapi anak-anak fokus tadi ya. Lahad nais gitu. Mantap udah dihipnotis dulu. Oh. Itu namanya speaking strategy, Ustaz. Yes, itu termasuk generasi yang stres. Pasti antum gak mau dikatakan seperti itu kan? Antum nanti terlahir dari rahim pesantren Darko ini, kemudian antum berkiprah di luar dan antum stres, tidak tahu apa yang harus antum kerjakan. Maka, semua fokus ke depan. Kita masuk ke segmen yang keempat. Sekarang, simpan kembali apapun yang ada di tangannya. People, ada tulisan menarik di sini. Putri, one question, you choose it. Anda pilih. Anda samakan pertanyaan ini seperti kami menghadapi anak-anak Universitas Indonesia. Monthly, sebulan sekali. Pertanyaan ini di 5 menit pertama pasti mereka gaungkan di aula kampus UI hari itu. Antum pilih, bergerak atau tertinggal? Suara you hanya 30%, people, bergerak atau tertinggal? People. Yang kedua, boys. You male voice, suara putra. You pilih di antara dua kata ini. Bergerak atau tertinggal? Bergerak. Semua yang diciptakan Allah di gambar ini bergerak. Tidak ada yang stuck mati. Antum lihat gambar ini indah sekali, people. 8 jam sebelum gempa terjadi di kota Palu,
Best Western Koko Palu saksinya. Hari itu semua menatap ketatapan layar di giant screen. Mereka tak sadar akan dulu lantak 8 jam setelah kami mengisi seminar hari itu, people. Mereka mengatakan, Pak Chandra, aku suka pantai itu. Kenapa mereka adalah santri itu harus menjadi santri yang tak cukup profesional, tapi harus berkarakter. Tak cukup pintar, tapi harus beradab. Muta'adib laysa faqat muta'ahil. Yuk, kita lihat nih, bagaimana karakter Anda sebagai santri grade 6 hari ini. Pastinya antum tak mau kalau antum termasuk di zona ini. Amerika Serikat, orang-orang hebatnya di sana 11,5%. Antum lihat di Jepang 10% orang-orang hebatnya. Antum lihat di negara lain, Korea Selatan 11,5%. Malaysia 2,1%, yang lembaga pendidikannya keren, anak-anaknya keren, alumni-alumninya juga berkiprah. Itu adalah 7,2% di Singapura. Ketika Anda munculkan gambar ini, pasti semua lagi nunggu. Indonesia kira-kira berapa persen? Yang mengatakan Indonesia lebih tinggi angkat tangan. Pak Epi, kayaknya Indonesia lebih keren daripada negara lain. Angkat tangan. Ini kan yang optimis. Oh tuh ada betul 1, 2 dan mulai. Setelah loading dulu baru di enter ya. Oke. Sip. Yang mengatakan enggak Pak Epi. Dari lihat mukanya Pak Epi sebenarnya lebih rendah dari Indonesia. Angkat tangan. Anda ini makhluk apa sebenarnya? Optimis juga, pesimis juga. Ya, tidak mudah bimbang. Indonesia adalah 1,55%. Lebih rendah dari negara lain. Di Indonesia itu banyak orang pintar tapi tak benar. You harus mengangkat peringkat ini, people. Harus menjadi pintar dan benar. Kenapa? Antum lihat ini. Karakter lembaga pendidikan di Indonesia, potret pendidikan di Indonesia, hasil studi program for International Indonesia PISA 2015, ternyata Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Gak enak banget ya? Udah peringkat ke-64 dari 65, itu namanya su'ul khotimah. Gak enak di ujung. Kalau peringkat ke-64 dari 215, masih enak didengar. Sekarang antum tanya, Pak Chandra ini sembarangan bicaranya. Mana buktinya Pak Chandra? Kalau Indonesia pendidikannya terburuk. Anak buka depan antum hari ini. Antum lihat anak-anak ini. Beberapa tahun lalu, Anda diminta untuk ngasih motivasi ke Lokna Aceh sini. Kami bersepuluh karena dapat telepon dari direkturnya LITAM 10. Ketika nyampe di Bandara Bulan Bintang, 10 orang kami ini bersama kawan-kawan, ketika nyampe di Bandara Bulan Bintang, antum tahu apa yang terjadi? Itu pas nyampe di Bandara Aceh, tak ada orang yang menjemput kami. Kami nunggu sampai 1 jam. Tiba-tiba datanglah orang-orang datang ke area bandara dan mereka menggunakan kostum seragam tapi menggunakan helm. Kira-kira itu yang menjemput menggunakan kendaraan apa? Antum akan bilang, Pak Epi, berarti Pak Epi dijemputnya pakai motor. Yes, tapi itu bukan motor namanya. Di sana namanya bentol, becak motor. Antum kalau ke Sumatera itu banyak sekali becak motor. Jadi driver yang di samping, kita duduk di sampingnya. 10 orang berarti 10 becak motor. Perjalanan 2 jam sudah nyampe ke area Lokma itu. Perkiraan kami seperti itu. Kok ini gak nyampe-nyampe? Anda colek drivernya, Mas, kok gak nyampe-nyampe? Apa jawaban drivernya? Pak Chandra, tolonglah kau sabar dulu. Insya Allah 3 jam lagi kita nyampe. Di situ Anda mulai lemas. Allahu Akbar. Itu kan kalau naik bentol itu anginnya terasa banget loh Pak. Kalau naik ojek kan kita kehalangan punggung driver kan. Ini nggak di sampingnya. Akhirnya kita nyebrang kawan, nyebrang 1 jam 30 menit sampai ke area Penajam. Dari Penajam dijemput panitia yang baru sampai ke lokasi itu hampir kurang lebih 5 jam.
Nyampe lah ke lokasi, kita bawa laptop dan alat-alat. Ada gapura tulisannya welcome to Mr. Happy Chandra, welcome to Mr. Happy-nya hilang di guyur air hujan, yang muncul Chandranya doang. Di situ anak mulai berdiri di bawah gapura sambil menunggu direkturnya datang. Tiba-tiba direkturnya datang sambil mengatakan, Pak Chandra, santri kamu ini pasti senang Pak Chandra datang ke sini Pak Chandra. Saat Bapak ngasih motivasi untuk ribuan orang korban tsunami Aceh di Baitur Rahman hari itu, santri-santri kami ini hanya ingin berfoto sebentar, tak sempat Pak Chandra, karena Bapak keburu dibawa protokol menuju kantor gubernur. Anak tanya kepada orang itu, Pak Direktur, mana santri-santrinya? Sebentar Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Aku tunggu, tapi nggak ada ruang tamunya. Ini 1 jam kita nunggu di bawah gapura. Hujan pula, kita langsung tutup itu laptop. Takut terhujan. Tiba-tiba keluarlah dari sebuah ruang kecil, dari gubuk itu, anak-anak yang baru selesai sholat duha, mereka berlarian sambil mengatakan, ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra. You tahu nggak berapa orang jumlahnya? Jumlahnya 5 orang. Santrinya Al-Aitam School hari itu 5 santri. Tim kami berapa orang? Tim kami berapa orang? 10. Yang ada motivasinya lebih dikit daripada yang ada motivasinya. Akhirnya kami duduklah di situ kawan. Di situ tak ada alat apapun, tak ada listrik, tak ada layar, tak ada mikrofon, tak ada panggung. Dibawa kami kemana? Ke satu tempat yang namanya adalah Lobna Karna. Di situ tulisannya, Masya Allah. Anas disuruh ngasih motivasi, tapi tak ada panggung apapun. Akhirnya apa yang kami lakukan? Akhirnya anak duduk lesehan depan mereka sambil mengatakan, nah, aku bangga ketemu kau hari ini. Kau ini berlima suatu saat akan menjadi kebanggaan di tanah Rencong ini kan? Gara-gara anak ngomong kayak gitu, tiba-tiba ada 2 anak, yang satu menggunakan pita warna hijau, yang satu lagi menggunakan pita warna orange. Ini dia tak mau tengok kita. You tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara anak bilang, nah, suatu saat kau akan menjadi kebanggaan orang tua. Kau akan dibanggakan orang tua. Suatu saat kau akan dipeluk oleh ibumu, kau akan dibanggakan orang-orang terdekatmu, dan kau suatu saat akan dipeluk. Aku bangga ketemu kau hari ini. Anda tahu, gara-gara anak ngomong kayak gitu, dia nggak mau tengok kita. Dia teriak, Pak Chandra jahat, Pak Chandra ini. Bapak jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini hanya untuk ngomong itu depan kita. Lebih baik kau pulang lagi lah ke Jakarta, Pak Chandra. Anda salah apa di situ? Dia mengatakan, Pak Chandra, tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami, Pak Chandra. Tak ada yang berani bicara tentang bapak depan kami, karena mereka ini sudah tak ada, Pak. Kami di sini hanya ingin belajar ngaji, Pak Chandra. Kami ingin di saat korban tsunami Aceh terlanda hari itu, Pak Chandra, kami ini masih kecil, Pak. Kami di atas gelombang tsunami Aceh bersama ibu. Yang nampak ibu di atas hamparan ombak. Aku di atas genteng waktu itu bersama ibu, Pak Chandra. Tiba-tiba ibuku ini terbawa arus ombak, Pak Chandra. Aku mutai tangannya tak bisa. Yang aku ingat ibuku ini dia berteriak, Pak Chandra. Yang nampak mulutnya sambil nunjuk aku, nah, jika ibumu mati hari ini, nah, nanti kau harus bisa ngaji ya, Nak ya. Aku tak mau nanti kuburanku tak ada bacaan ayat Quranmu, Nak. Aku begitu bacaanku. Makanya aku ngaji di sini, bacanya. Kami berlima ngaji di sini, biar aku bisa memberikan kado buat orang tuaku, bacanya. Mereka sampai segitunya ingin menyelami samudra Allah. Antum bertahun-tahun di pondok ini, salah satu tujuannya adalah memberikan kado buat orang tua antum, betul. Lihat mereka. Kami dibawa ke kuburan massal. Satu lubang kuburan itu 250 jenazah, termasuk ibu-ibu mereka. Dan satu anak ini dia menuju ke makam ibunya sambil mengatakan, Ij'al qabroha raudatan min riyadil jinan
baru bisa baca doa itu saja anak itu udah senang loh, anak kita ajari selama 2 hari. Apalagi antum. Apakah ada di dapur yang kelasnya kayak gini? Apakah ada di Gintung yang kelasnya kayak gini, people? Ada, mungkin ada. Ada yakin banget gak mungkin ada di Gintung di dapur 1 sampai 5 yang kelasnya seperti ini. Anak ngajar kayak gitu loh kak kelasnya. Anak ngomong di situ baru 5 menit anak bicara, ayo nak manjada wajada. Tiba-tiba hujan deras, buku mahfuzat anak basah kuyup, anak juga basah kuyup, seluruh properti basah kuyup. Tapi anak-anak di situ adem-adem aja, dia biasa aja basah kuyup. Akhirnya anak nyuruh asisten ngambil jas hujan di puncak motor itu, anak pakai itu jas hujan. Baru anak pakai jas hujan, anak ini dia langsung teriak, Pak Chandra ini manja kali kau ini. Baru 5 menit kena air hujan, bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak Chandra di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Anak malu sih. Oke, kalau gitu kita hujan-hujan. Manjada aja. Sampai segitunya nak, kami berkiprah di tanah rencong. Antum dimanapun ke antum nanti berkhidmat mengabdi, terima itu dengan kafah. Mereka guru di sana iri dengan kita. Mereka nggak bisa berteduh yang layak. Mereka ngaji di situ, mereka juga mandi harus ke belakang ke sungai. Di situ juga mereka harus tidur di atas hamparan tanah merah. Ini pertanyaan dari Rabb Azza wa Jalla untuk calon alumni hari ini. Liyabluwani aashkur am akfur. You generasi yang syakuro atau kafuro. Antum bertahun-tahun di sini harus menjadi generasi yang syakuro. Generasi syakuro, saya yakin bakal merasakan atmosfer ini. Mereka berangkat ke sekolah udah kayak Spider-Man kan? Antum lihat talinya. Apa ada di kok 2 dan 4? Yayu berangkat ke sekolah, berangkat ke kelas pakai tali landing di kelasnya masing-masing. Mereka sampai seperti itu. Sampai teman-teman bercanda dan mereka juga Spider-Man yang kuat-kuat. Kenapa anak katakan ini? Bersyukurlah antum punya logo ini dan ini tidak akan antum lupakan sampai kapanpun. Di hari wisuda nanti, I just say congratulations. Antum akan benar-benar mengharumkan hari ini tanggal 6. Antum jadikan baik-baik indah di hari wisuda. Logo ini akan dijadikan memori buat antum nanti dan antum suatu saat kibarkan sayap ini sampai kapanpun antum menuju. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anda sampai jam berapa di sini? Antum masih semangat? Lanjutkan? Teruskan? Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong kali. Baik, Anda lanjutkan sampai jam 11. Sampai sampai jam berapa? Mas Tamer? Sampai Ustaz Gafa sama Ustaz Reza udah kayak gini berarti udah selesai ya. Ini besoknya udah closing ya. Baik, posisikan tangannya mau tepuk tangan people. Jangan sampai gagal kembali dalam hitungan ketiga. Wahid Ismail salah. Jangan sampai salah fokus kan ya. Anda melihat tatapan mata antum, tatapan matanya masih ada di dengan air matanya hari ini ya. Dalam hitungan ketiga. Wahid Ismail Selasa. Selamat pagi. Jangan sampai salah. Selamat pagi. Ingatkah pakar bahasa tubuh baru-baru mengatakan kalau tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri Anda sebagai alumni yang di bawah 30%. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Angkat kedua tangannya di bawah, kita relax kembali. Jangan sampai gagal di segmen ini. Kita menuju ke segmen berikutnya. Jangan sampai gagal. Nah kalau gagal Anda berarti maju ke depan. Buka, tutup, buka. Atau enggak, Pak Yapi, musiknya udah kayak gini pasti pelan gitu kan? Karena off kan musiknya. Buka, tutup, buka, buka, tutup. Anda udah mulai fokus ya. Kata biasa kalau tadi di awal mata Anda melihat ke depan tapi otak Anda kejemuran.
Sekarang Anda mulai fokus. Mulai Kak, buka. Anda selalu pada cerita-cerita yang sedih-sedih tadi kan? Tutup, buka. Yang ingat sekarang adalah tangan Anda. Anda gagal, Anda maju ke depan, dan di situ itu akan terjadi kiamat kubra bersama saya. Selamat pagi. Anda sudah lupa. Selamat siang. Salam maju ke depannya. Antum gimana mau ngantuk coba? Dari jam 8:30 anak ngomong ada yang ngantuk loh Kak. Kenapa? Karena antum takut disuruh maju ke depan. Anak tak tahu antum hari ini people. Antum pun baru tahu anak hari ini. Tapi anak akan minta antum yang maju ke depan bicara. Ada leadernya enggak yang putar? Apa sih namanya? Apa sih? Roy Sumarhala. Namanya apa saat di sini? Roy Sumarhala. Roy Sumarhala. Benar. Maju ke depan Kak, cepat ya. Durasi, tahun. Ayo, tahun akhir. Rois mahal, Roisa mahal. Benar. Maju ke depan. Ambil mikrofonnya. Siapa brothers and my people? Iya. Siapa? Pegang mikrofonnya Pak. You akan naik di stage. Oke, enough.